beberapa tata tertib selama sesi breakout room berlangsung. Pertama, para peserta diharapkan untuk dapat mematikan mikrofon dan mengaktifkan kameranya selama acara berlangsung. Kedua, sesi pemaparan materi akan berlangsung selama 60 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 25 menit. Ketiga, pada sesi tanya jawab, para peserta dapat bertanya secara langsung ataupun menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Nah, nantinya peserta yang ingin bertanya secara langsung dapat menggunakan fitur raise hand dan diharapkan menunggu sampai dipersilakan oleh moderator untuk menyampaikan pertanyaannya. Kemudian, untuk peserta yang ingin bertanya melalui kolom chat, dapat menuliskan pertanyaannya dengan format nama underscore pertanyaan. Dan yang terakhir, dimohon untuk semua peserta agar dapat kooperatif dan menjaga kondusivitas selama acara berlangsung. Oke, teman-teman, sebelum kita memasuki sesi utama, izinkan saya memperkenalkan narasumber yang akan membersamai kita pada sesi hari ini, yaitu Kak Royhan Saidi. Selamat siang, Kak Royhan, sebelumnya. Oke, jadi Kak Royhan Saidi merupakan founder ANSA Academy, sebuah platform edukasi yang bergerak di bidang riset dan juga kompetisi ilmiah untuk siswa dan juga mahasiswa di seluruh Indonesia. Beliau juga merupakan mahasiswa berprestasi dari Fakultas Pertanian Universitas Jember yang lulus dengan predikat cum laude, serta telah menorehkan berbagai prestasi dalam bidang karya tulis ilmiah, esai, business case competition, dan juga debat. Dengan segudang pengalamannya di kepenulisan dan juga riset, Kak Royhan telah dipercaya menjadi pemateri pada lebih dari 115 kegiatan berskala nasional maupun internasional. Selain itu, beliau juga telah menjadi juri pada lebih dari 105 kompetisi, serta diundang sebagai narasumber di 58 universitas di seluruh Indonesia nih teman-teman. Dengan pengalaman dan juga kompetensi yang dimiliki, Kak Royhan aktif berbagi wawasan dalam bidang penulisan ilmiah, public speaking, dan juga penyusunan bisnis plan. Oke, keren banget nih teman-teman pembicara kita pada sesi ini. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, mari kita dengarkan pemaparan dari Kak Royhan Saidi mengenai apa saja yang harus kita persiapkan dalam mengikuti lomba esai selama kurang lebih 60 menit ke depan. Kepada Kak Royhan Saidi, dipersilakan. Eh, Suara saya masuk nggak, Mbak? Cek, Masuk Kak, masuk. masuk ya. Baik. Selamat pagi, selamat siang sih ya sebenarnya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk materinya saya berarti sampai jam 12.04 ya, Mbak ya. Kalau 1 jam ya. Betul Kak. Oke, 12.04. Oke. Saya nggak on cam dulu bentar ya teman-teman. Soalnya lagi apa namanya lagi siap-siap dulu untuk ini untuk on camnya. Baik, sebelumnya teman-teman terima kasih untuk undangannya buat teman-teman dari FEB ya, FEB UI. Fun fact-nya 2 bulan lalu saya ke FEB UI. Ya. Jadi diundang sama saya nggak tahu ya di sini apa ada anak-anaknya ya. Ada Rashid, Kevin sama anaknya Pak siapa itu ya yang jadi juri juga ya. Dan ternyata dia anaknya siapa ya namanya ya? Apa nggak ada kali ya di sini ya. Jadi saya bulan Februari 2 bulan lalu itu jadi juri esai di di S aduh saya lupa sampai nama lombanya ya SRC apa kalau nggak salah ya. Nah itu di FEB UI bersama dengan dosennya kalian juga namanya Pak lupa juga. Saking banyak ya ketemu orang ya. Karena jujur saya baru dari Malang. Bulan ini saya tuh ke 7 kota ya. Bulan ini aja sebenarnya ini 7 kota ketemu banyak orang jadi kadang lupa gitu kan. Tapi ingat pasti muka sama momennya namanya kadang lupa gitu. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar. Mungkin lebih ke sharing aja kali ya teman-teman ya. Sharing mengenai tentang esai. Mungkin juga kalian ada yang pernah ikut lomba esai sebelumnya di sini. Ada yang pernah ikut lomba nggak? Mungkin bisa diobrolan nggak apa-apa sih. Saya pernah ikut atau pernah juara lah minimal. Nggak minimal sih, maksimal tuh ya. Pernah ada yang pernah ikut lomba esai atau pernah masuk finalis di sini? Nggak ada sama sekali nggak sih? Iya, sayang sekali. Nggak ada sama sekali nih ya. Nggak ada yang pernah ikut lomba esai ya. Oke, oh pernah. Pernah aja ya, oke. Ada yang lain? Oh, wih, Novel pernah menang. Asik nih. Yang lain ada yang menang lagi? Pernah menang, pernah ikut lomba, masuk finalis aja minimal. Atau jadi peserta juga nggak apa-apa. Oke, jadi sebenarnya gini sih, kalau kita bicara tentang when we talking about creativity mungkin ya.
esai karya tulis itu salah satu jalan untuk kita mencurahkan kita punya inovasi sama ide. Apalagi kita tidak hanya sekedar menulis aja, setelah itu kita dapat reward gitu. Itu yang sebenarnya keinginan dari banyak mahasiswa sih. Mendapatkan reward, achievement, makanya bagaimana membuat esai saintifik ya, scientific essay dan membangun sebuah achievement. Jadi melalui esai, melalui tulisan kita tuh dapat achievement gitu loh. Ya nggak sih? Nah, itu yang sebenarnya kita coba bicarakan sih pada siang hari ini. Karena kita bicara tentang esai, kita bicara tentang bagaimana tidak hanya sekedar menulis aja gitu. Bagaimana advokasi kita misal dibilang ya, ke pikiran kita tuh bisa disampaikan dengan baik. Oke, next lagi Mbak. Next slide. Jadi how to create a scientific paper. Kenalan dulu teman-teman, nama saya Ryan Saidi, sarjana pertanian, biasa terpanggil Royhan. Ya, 8 hari lagi saya ulang tahun. 18 Juni tahun 2000 ke 26 tahun, makanya akhir-akhir itu banyak yang manggil saya Bapak, termasuk yang teman-teman yang dari UI kemarin, Bapak Royhan, minta tolong teman-teman jangan panggil saya Bapak, kata saya panggil Mas atau Kakak aja, kayak nggak bisa diterima nih sama diri ini kalau dipanggil Bapak masih gitu kan, masih 26 kan masih muda ya, masih Gen Z sih ya, Gen Z awal saya tuh masih setara kalian sebenarnya, jadi kalian obrolannya apa saya masih nyambung aja sebenarnya ya. Oke, saya dari Agdot Teknologi Universitas Jember. Yang Universitas Jember itu PTN paling timur di ujung Pulau Jawa. Jadi kalau saya ke UI kemarin, UI kan di Depok ya. Kalau orang-orang melihatnya tuh UI kan di Jakarta, pikir-pikirnya kayak gitu. Jadi saya dari Sumeneb, Sumeneb sama Surabaya itu jaraknya 4 jam, ya. Dari Sumeneb ke Surabaya itu 4 jam, Surabaya ke Pasar Senen itu 12 jam, ya. Pasar Senen ke Depok ini kurang lebih berapa? Sejam setengah ya, pakai pakai mobil kalau nggak salah kan ya. Jadi saya tuh untuk menuju UI aja kurang lebih 18 jam. Ya, 18 jam perjalanan untuk menempuh ke kampusnya kalian sebenarnya. Jadi lumayan jauh sih ya. Kalau diundang-undang offline, saya 2 kali sih diundang sama UI kemarin. Kalau offline ya maksudnya ya, 2 bulan yang lalu di FEB di fakultasnya kalian, sama di tahun lalu di FMIPA. Dan UI itu I Amaze Your University. Kayak ada ada stasiunnya, ada danaunya, gila keren banget kata saya gitu kan. Maksudnya tuh segede segede itu sih UI sih. Jadi saya tuh kalau kalau jadi pemateri juga saya cerita di beberapa kampus ya. Saya diundang beberapa kampus juga termasuk UI. Kalian tahu pernah ke UI nggak? Jarang jarang sih anak-anak pernah ke UI gitu kan. Gila tuh kampus tuh gede banget kata saya gitu. Stasiunnya ada bis kuning gitu ya. Bis kuning apa lagi ya yang ada di UI itu? Ya danau, BEM-nya ada 2. Ya nggak sih? Ya itu bukan rahasia umum ya. Ada pemilihan dari mahasiswanya, ada pengambilan dari rektor gitu. Saya langsung dapat dari info dari anak-anak UI-nya langsung kemarin gitu. Ya, this is politik gitu. Oke teman-teman, kalau mau temenan di Instagram saya boleh di @ryansaidi. Kebetulan saya juga dari Mama Persuaper tahunnya 2021 dan founder di Ans Academy. Jadi founder Ans Academy ini sebenarnya sudah mau tahun ke-5 ya sekarang ya. Tahun ke-5. Jadi kalau kalian nanya, Mas Royhan sudah di dunia kepenulisan ini dari tahun berapa? Saya dari tahun 2017. 2017 sampai sekarang berarti sudah 9 tahun. Ya. Saya tidak hanya ikut lomba esai, taat lomba penulisan, saya membangun industrinya. Ansa Academy namanya. Jadi di Ansa Academy ini I built my platform especially to focus in research and scientific essay, karya tulis, business plan, debate gitu. Jadi saya tidak hanya fokus di essay aja sebenarnya, tapi saya membangun beberapa platform juga gitu. Tapi Ansa Academy ini menjadi induk utamanya sudah mau tahun ke-5. Tiap hari yang dibahas apa? Ya esai, karya tulis. Jadi hidup saya itu kayak dipenuhi dengan keilmiahan sih dari tahun 2017 itu. Sampai sekarang gitu. Tapi saya kebetulan di Ars Academy sudah nggak jadi mentor. Jadi saya cukup lelah untuk ngajarin sebenarnya deh ya. Jadi saya nyerahkan ke tim saya. Saya sudah punya tim kurang lebih 33 orang. Jadi after I graduate, I focus to build my business, especially in education technology ya. Mungkin kalau di main speaker kalian ada Belinda tadi, saya nggak tahu beliau, tapi beberapa kali kayak lihat di Reels gitu, oh ternyata platform kita sama di di industri yang sama gitu. Dan kebetulan Ansa Academy secara followers dan waktu kita sudah mau ke tahun ke-5 ya. Kalau udah mau ke tahun ke-5 tuh udah mau ke settle sebenarnya ya.
Kalau 1 tahun atau 2 3 tahun itu kan seperti apa sih namanya tuh masih bingung ya, goyah gitu kan. Dan kita sudah CV. Baru bulan ini kita CV dan PP nomor 20 tahun 2026 itu baru keluar tanggal 29. Tahu kan? Kalau pajak CV dan PT ya, CV dan PT itu jadi 22%. Kalian anak FEB harus ngerti. Jadi yang awalnya kita bayar pajak 0,5%, sekarang kita bayar 22%. Gila lah. Negara ini nih sebenarnya bakal kaya banget sebenarnya dari menguras para duit pengusaha sebenarnya ya. Yang awalnya dirimu punya uang 100.000, sekarang itu kalau dulu bayarnya cuma 500 rupiah, sekarang itu bayarnya 22.000. Bayangkan aja. Ya. Tapi makanya pajak negara ini, sorry APBN itu kan 82,1% itu milik perpajakan ya di sistem pengelolaan perpajakan, pajak, bea, cukai. Tapi balik lagi lah ya teman-teman ya, banyak banget hari ini terutama Pertamax naik. Ini kayak yang kenapa lah negara ini gitu kan? Nah itu ya. Jadi semoga dengan kalian masuk FEB menjadi ekonom-ekonom yang lebih cerdas sih ya, saya sarankan ya. Nanti kalau sudah jadi ekonom tuh ya setidaknya memahami lah, tidak hanya dari sisi hulunya tapi juga dari sisi hilir gitu. Jadi kayak tidak hanya berbicara tentang sistem tata negara atau peraturan gitu, tapi kalian melihat dari sisi kitanya juga. Karena jujur, kebanyakan dari mungkin Pak Purbaya ini lulusan UI juga kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu. Oh nggak ITB kalau nggak salah ya. Itu ya, beliau kan ekonom ya. Oh UI juga kayaknya kemarin. Jadi melihat orang yang benar itu, tapi dengan lingkungan yang tidak benar, kadang sulit ya bekerjanya. Kemarin saya tuh punya teman dari STAN sih. Ini kita bicara sedikit ya, bicara tentang bagaimana negara ini sekarang lagi keadaannya tidak baik-baik aja gitu kan. Saya tuh punya teman STAN kemarin, dia anak perpajakan, dia langsung gambling bilang gini bahwa di sistem keuangan kita itu sangat tidak sehat ya Royhan katanya. Kenapa nggak sehat kata saya gitu. Ya lagi banyak hal yang perlu diperbaiki dan tidak ada yang sehat sebenarnya. Tapi saya mencoba tidak sehat dulu untuk menjadi sehat. Hah, maksudnya kata saya gitu kan. Ternyata dia harus mengikuti arus dulu untuk mencapai posisi yang atas sehingga dia bisa jadi di sistem manajerial. Tapi apakah ada jaminan ketika kamu sudah berada di sistem manajerial atau di sistem puncak itu akan menjadi pribadi yang lebih baik? Ataukah kamu akan mengikuti arus yang ada di lingkungan gitu kan? That's the question. Jadi menurut saya kalau tahu memang kalian punya idealisme untuk mengubah gitu, ya udah dengan cara yang baik aja, gak usah ikut-ikutan gitu. Itu sih, karena memang negara ini lagi tidak baik-baik aja teman-teman, banyak banget. Capek banget saya tuh jujur. Kalian juga capek gak sih? Kayak Pertamax naik, koperasi, gak jelas ya. Jujur saya tuh anak-anak koperasi sih sebenarnya. Dulu tuh anak koperasi sebenarnya ya. Saya ngerasa bahwa koperasi itu bagus untuk pertumbuhan ekonomi desa gitu kan. Tapi kita bicara tentang koperasi kan bicara tentang sistem ya, sistem koperasi, semi perkoperasi atau koperasi gitu. Apakah masyarakat tuh udah paham tentang koperasi? Kan kita nggak tahu kan mereka udah paham apa belum gitu. Apa namanya? Sistem perkoperasian, anggota, nanti ada SHU, sisa hasil usaha itu dibagi, kan belum paham gitu. Langsung ada, apalagi ada lagi itu yang MBG, oh God gitu banyak banget lah gitu. But I think itu problem-problem yang sebenarnya kita bisa jadikan ide esai ya. Kalau nyambung dengan materi saya tuh. Karena banyak ketika saya jadi juri itu, anak-anak sudah cukup speak up ya. Speak up-nya mereka keren nih, speak up-nya melalui karya. Jadi mereka tuh buat karya, esai, dengan masalah MBG, dengan masalah negara negeri ini gitu kan. Jadi lucu sebenarnya. Jadi dengan membuat esai, kalian tuh bisa mencurahkan apa yang sebenarnya ingin kalian resahkan atau keluhkan gitu. Dengan cara yang lebih ini ya, lebih lebih elegan kata lainnya kayak gitu. Itu sekedar intermezzo aja. Semoga di sini kita bisa menjadi gambaran bahwa apa namanya kita bicara tentang esai itu tidak hanya bicara tentang penulisannya aja, tapi lebih dari itu. Oke, lanjut Mbak. Di teknik. Oke, untuk pembahasan kita ada 9 poin ya teman-teman. I was talking about the what is scientific essay. Cari-cari ide buat judul, karena judul ini menjadi poin yang paling penting ketika kita sudah masuk ke tahap
finalis sih, nggak hanya finalis sih, tahap preliminary kita bilangnya, di tahap penyisihan. Pas habis itu buat naskah, habis itu analisis metodenya, cara kutipnya, review naskah yang pernah juara kemarin saya, pembuatan. Kalau kalian sudah masuk finalis, buat PPT ini gimana Mas gitu. Nah, presentasi dan tanya jawab. But I think I wanna give you my point of view as judges especially. Mungkin ketika jadi peserta kayak yang point of view-nya seperti ini. Kalau jadi judges ini seperti apa Mas gitu. Saya akan memberikan point of view dari sisi juri nanti pada akhirnya. Saya sudah diundang ke 112 penjurian ya, 112 penjurian. 60-nya ini kurang lebih esai. Jadi lebih de 60-nya esai, business plan ini 18 kali ya. Debat ini 7 kali kalau nggak salah. Jadi yang paling banyak tuh sebenarnya di esai. Nah, jadi saya punya point of view lain dan punya cerita yang bisa dibagikan ke kalian. Kalau juri itu menilai seperti apa, Mas? Nah, seperti itu kali ya. Oke, next lagi, Mas. Nah, saya sombong dikit boleh ya? Siapalah anak ini dari Madura gitu kan, dari kampus yang dari timur ujung Madura gitu juga. Top berapa lah UNED ini saya juga nggak tahu sekarang gitu. Tapi saya alhamdulillah sudah diundang ke koreksi dikit, Mbak, bukan 58 tapi 59 ya. Jadi tadi saya baru kemarin ke Jogja gitu, tanggal 7 7 itu diundang sama Polbangtan Jogja gitu. Jadi itu adalah kampus yang diundang saya ke ini ke 59 gitu ya, ke 59. Dan saya rasa I very grateful for that karena my target in this year resolusi itu sebenarnya diundang ke 60 kampus. Jadi kurang satu kampus lagi nih resolusi keempat saya ini tercapai sebenarnya. Karena di awal tahun kalian tuh suka buat resolusi gitu nggak ya? Saya soalnya kan journaling ya. Kalau kalian lihat di konten saya, itu saya pernah buat ide tentang sorry tentang konten tentang journaling gitu, dan salah satu yang ada di situ adalah resolusi. Saya tiap bulan buat resolusi dan di tahun 2026 tuh buat resolusi. Kemarin saya nggak tahu kalian mungkin pernah naik pesawat ya, tapi last month is my first time saya naik pesawat diundang sama Universitas Lambung Mangkurat secara offline gitu. I mean, sederhana sih sebenarnya resolusinya, tapi kayak yang oh, this is my first time gitu. Seru banget sih sebenarnya. Itu satu. Pas sudah tercapai, pas apa lagi ya? Yang 60 kampus ini tinggal tinggal satu aja gitu. Jadi gimana Mas kok bisa diundang gitu? Tanyakanlah sama panitia yang undang saya di sini. Kok bisa ngundang Mas Sohian itu sebenarnya caranya gitu. But I think I want to suggest you to build your personal branding. Personal branding, it's talking about to brand yourself because today we're not talking about a followers for me, tapi bagaimana kita tuh punya uniqueness, kita punya keunikan dibandingkan yang lain karena ketika kita bicara esai, mungkin banyak orang yang sudah pintar esai, ya kan? But I think when you show your skill di banyak orang gitu, itu yang memberikan kalian tuh kenotis gitu ya, kenotis dan ternotis oleh banyak orang gitu. Dan itu yang sebenarnya kenapa orang-orang pada undang. Di tahun ini aja udah kurang lebih ada 100 undangan lebih ya dari beberapa kampus ini yang saya dapetin gitu. Di bulan ini aja di tanggal 1 sampai tanggal 10 itu kurang lebih ada 25 lebih dah yang undang. Karena apa? Ya karena bangun personal branding, teman-teman. Jadi menurut saya, balik lagi, selain saya jadi sebagai speaker, judges gitu, I build my personal branding in Instagram especially. eh, karena sekarang itu dengan bangun personal branding, lebih kelihatan, duitnya lebih gampang dapatnya, gitu ya, lebih dapat duit gampang gitu. Kalau kalian sudah banyak followers kan gampang gitu kan, kayak paid promote, endorsement gitu ya. Itu adalah sisi lain kalau kalian bisa bangun gitu. Selain itu ya banyak ketemu orang-orang keren juga, ternotis. Siapa sih sangka saya saya tuh jarang follow orang ya. Saya itu gak follow kalau saya nggak kenal gitu. Yang follow-follow saya kadang tuh anak-anak yang anak COC gitu ya. Nah, Clash of Champion itu banyak tuh yang follow. Pas ini siapa? Saya juga nggak tahu gitu kan. Saya lihat profilnya oh, keren juga. Saya kadang follow balik, kadang enggak kalau memang benar-benar enggak kenal gitu. Nah, itu sih. Itu ya semoga dari sini kalian ada motivasi untuk oh, bangun personal branding nih after ini. Jangan postingannya nol ya, di private itu kalau saya di Hans Academy, saya kan juga sebagai interviewer ya atau HRD-nya juga kan. Jadi saya tuh kalau di Hans Academy itu kalau mau ada tim baru, saya itu yang interview. Saya akan melihat dari sosial media. Itu nggak bohong sih. Industri melihat bahwasanya
sekarang itu harus anak itu punya uniqueness gitu loh. Bukannya sekedar dia portofolionya bagus, tapi kayak di sosial medianya dia tuh tidak bagus. Jadi saran saya kalian kalau memang mau di profesional, di bisnis, apapun itu after your graduate gitu, ya itu salah satunya kalian harus punya punya personal branding. Nggak harus banyak followersnya, nggak harus. Yang penting portofolio atau di sosial medianya bagus gitu aja ya. Oke, next mas. Nah, ini kampusnya kalian ya, teman-teman. Saya bangga untuk foto ini karena ya nggak mudah ya diundang sama UI anak ini sebenarnya gitu kan. Tapi saya berapa kali udah kurang lebih ada 7 kali kali ya diundang sama UI termasuk hari ini sebenarnya. Oke, di beberapa slide saya akan show my experience ketika di beberapa kampus. Ini my first slide sebenarnya di UI. So, kita bicara tentang esai ilmiah. Next, lagi Mas. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwasanya kalau ingin mengenal dunia itu dengan membaca, tapi kalau ingin dikenal dunia itu dengan menulis. I agree with that statement because I think kalau kita menulis, karya kita tuh dibaca banyak orang. Kalau ditanya kayak Royhan ini dikenal dengan apa dan dengan cara apa ya dengan cara konten tulisan atau esai dulu. I focus to build my personal branding, especially in apa keilmiahan dan karya tulis esai itu dari 2024. 2024 tuh followers saya masih 2.200. Itu bulan Maret. Ya, saya fokus di bulan Maret 2024 tuh masih followers 2.200. Tapi Mei itu dari 5.000. Dari mana? Dari share esai, dari share experience di esai gitu. Karya tulis yang saya punya. Oh, ternyata betul ya statement itu bahwasanya ketika ingin dikenal dunia itu dengan menulis gitu loh. Nah, tapi menulisnya apa sebenarnya? Tulisan itu sebenarnya ada tiga teman-teman, ilmiah, semi ilmiah, sama non ilmiah. Kalau ilmiah, objektif, systematic. Ya, kalau semi ilmiah, dia itu cenderung ada opininya. Saya seakan sederhanakan bahasanya. Non ilmiah ini lebih ke imajinatif, fiktif. Kalau kalian bicara novel, puisi itu juga karya tulis sebenarnya, tapi non ilmiah. Ya misalnya novel dari Terelie, misalnya, atau ya tentang rindu. Rindu itu kan kalau kita tidak baca bukunya, kalian paham gak sih kalau rindu itu adalah perjalanan orang haji, naik kapal gitu kan. Padahal kayak tulisannya rindu. Apakah salah Tirili ketika menulis seperti ini? No, non ilmiah, imajinatif, fiktif gitu kan. Semi ilmiah. Nah, misalnya kalian mengikuti lomba opini ya, lomba opini tentang bagaimana keresahanmu dengan negara ini akhir-akhir ini gitu kan. Misalnya temanya seperti itu. Ya bisa aja buat semi ilmiah seperti itu gitu. Itu opini. Nah, kalau ilmiah itu tuh bisa bentuknya riset, bentuknya gagasan gitu. Nah, kalau esai, jadi kalian tuh jangan bilang cuma esai aja. Tapi kalau esai ilmiah itu baru yang dilombakan, misal ada gagasannya. Ada esai opini, ada. Esai argumentatif juga ada. Esai reflektif juga ada. Esai beasiswa juga ada. Nah, tapi yang akan kita fokusin di sini adalah esai ilmiah. Yang cenderung dia itu bentuknya gagasan dan sering dilombakan ya. Seperti itu. Oke, next lagi Mas. Kita bicara tentang esai ilmiah. Lalu sebenarnya esai ilmiah itu apa? Esai ilmiah merupakan tulisan ilmiah bentuk gagasan. Balik lagi, teman-teman. Bentuk gagasan tidak masalah. Tapi when we're talking about a joint competition, we're not just talking about to create an idea gitu. Karena ide aja nggak cukup pada akhirnya. Tapi esai bentuknya apa, Mas? Gagasan. No riset. Kebanyakan ketika saya jadi juri, banyak banget anak-anak yang bentuknya tuh bentuknya riset. Contoh kayak pengaruh, dampak, efektivitas, spesies itu salah. Kita baca judulnya kalian udah salah, jadi kita udah males lihat lihat isinya. Gitu ya. Jadi kalian tuh jangan sampai buat esai bentuknya riset, pengaruh, dampak, bla bla bla. Tapi kalau esai itu bentuknya gagasan. Gagasan itu apa? Gagasan itu solusi dari suatu permasalahan. Bisa bentuknya apa, Mas? Produk, program, sistem, aplikasi, rancangan, kebijakan, saran, gitu contohnya. Rekomendasi. Banyak bentuknya sebenarnya. Yang penting apa? Solusi, aplikasi, yo bisa, desain bisa, gitu ya. Tidak hanya sekedar opini, tapi bukan riset, dia bentuknya gagasan, gitu ya. Jadi dia tuh menawarkan suatu ide dari permasalahan. Masalahnya harus jelas, masalahnya harus urgent ya, kata lainnya. Oke, jadi kita pahami bersama bahwasanya esai itu bentuknya gagasan. Esai ilmiah itu bentuknya gagasan, bukan riset, bukan opini.
baik berupa program, produk, sistem, aplikasi, rancangan, metode untuk mencahkan suatu permasalahan. Permasalahannya ini akan menyangkut kemana? Di tema semua tema lomba. Makanya di dalam lomba itu ada namanya tema, revolusi industri, SDGs misalnya, tentang nawacita, dan di bawahnya ada subtema. Nah, subtemanya itu yang kalian singgung, tentang ekonomi, sosial, politik, bla bla bla. Nah, tapi kalian kalau sudah masuk ke subtema ekonomi misalnya, nggak usah terlalu baik kalian masuk ke sosial sama bagian politiknya, nggak usah. Jadi di dalam metode ada namanya metode SMART, spesifik, S. Akan ada di penjelasan akhir nanti sebenarnya metode SMART ini. Tapi saya akan menjelaskan bahwasanya S pertama itu adalah spesifik. Ide itu harus spesifik, jangan sampai melebar. Nggak bisa tuh lebar. Ada tuh terlalu baik orang dia itu masuk ke ekonomi, tapi ada sosialnya, ada lingkungannya. Jangan. Udah ekonomi aja yang dimainin gitu loh. Gitu ya. Jadi jangan sampai ada namanya dualisme ide, dualisme permasalahan. Apalagi banyak permasalahannya, dualisme aja nggak boleh gitu kan. Jadi kalian harus spesifik, harus fokus kata lainnya. Oke, next lagi Mas. Oke, setelah kita tahu yang namanya apa itu esai, yang paling penting itu sebenarnya dua bagi juri melihat pertama, ide dan judul. Because creativity is 40% sepertinya, 35 sampai 40% dari penilaian naskah itu ada di inovasi dan kreativitas. Which is itu adalah ide sebenarnya. Gimana cari ide next? Nah, secara logika sebenarnya, next lagi Mas, secara logika sebagian besar anak-anak itu bukan logika ya, implementasi gitu ya. Sebagian besar praktisnya anak-anak itu mencari ide dulu baru nyari masalah. Apakah itu bisa? Bisa aja sebenarnya. But I think when we're talking about the right logic gitu, logika yang benar. Yang benar adalah kita harus melihat dari sisi permasalahannya dulu sebenarnya. Ketika kita sudah dapat permasalahan, kita bisa nyari apa ide yang sebenarnya cocok. Bukan cari ide dulu, habis itu meraba-raba masalahnya. Banyak yang seperti itu ya banyak. Makanya masalahnya jadi nggak cocok. Masalahnya jadi nggak urgent gitu. Tapi bisa aja kalau nyambung dengan masalah yang lagi kalau lagi terkini gitu ya. Jadi saya akan bilang bahwasanya ide itu bisa jadi dua, data atau case. Data itu bisa lah, saran saya sih sebenarnya data 3 tahun terakhir. Misalnya kayak tahun 2026 ini angka pengangguran, angka 2025 itu angka pengangguran 8. Habis itu 2026 itu 10. Berarti kan ada peningkatan di situ. Peningkatannya gara-gara apa? Itu dianalisis. Atau dari 2025 apa namanya? Gabahnya produksinya 10 yang sekarang jadi dari 8 itu kan penurunan. Itu kan kalau gabahnya turun kan berarti kan permasalahannya juga. Itu kenapa? Jadi data itu kalian harus cantumkan di pendahuluan nanti. Karena apa? Itu akan menjadi kesan bagi kita bahwasanya oh ide ini urgent untuk kita selesaikan. Nah, kasus itu akan menjadi support si data ini sebenarnya benar-benar sesuai nggak sih di lingkungan gitu loh. Jadi kalau seumpamanya datanya bilang ini tapi di lingkungan tidak bisa, tidak bilang kok kayak gitu kan. Jadi antara data sama case itu kalian bisa banget masukkan di pendahuluan gitu nanti. Jadi ide ini bisa ngambil dari masalah dulu gitu ya. Oke, next. Nah, yang selanjutnya di urgensi. Urgensi itu gini, teman-teman. Kita bicara urgent itu mendesak ya. Kalau kalian bicara tentang penelitian, ada namanya gap analysis. Gap analysis atau analisis kesenjangan. Talking about tahun 2026 dengan 5 tahun lalu, itu udah berbeda banget misalnya. Kita bicara tentang 2026 ketika kita buat ide tentang masker misalnya kesehatan gitu kan ya. Apakah urgent? Apakah boleh pertanyaannya? Boleh aja, tapi apakah urgent? Nah, itu yang menjadi permasalahan. Nggak urgent sih sebenarnya. Tapi kalau di tahun 2020 kita buat ide tentang masker misalnya, itu urgent banget. Kenapa? Karena ada COVID. That's talking about the timing atau gap analysis gitu loh. Itu. Oke, bentar ya teman-teman, di sini masih azan. Di sini tuh waktu Indonesia Barat bagian timur, jadi duluan saya sih sebenarnya. Bentar ya, azan dulu.
Oke, kita lanjut ya teman-teman ya, karena udah selesai. Jadi yang kedua gini, menyesuaikan dengan kebutuhan lingkungan. Kita bicara tentang urgency, kita tuh harus lihat kebutuhan lingkungannya tuh ada apa enggak. Jadi contoh ya, misalnya kalian tuh anak pantai misalnya ya. Anak gunung deh, anak gunung. Anak gunung gitu. Bukan anak gunung yang suka naik gunung loh ya. Maksudnya anak gunung, anak di dataran tinggi gitu kata lainnya. Nah, kalau gunung itu kan cenderung lebih ini ya, cenderung lebih dingin gitu kan. Atau ya dingin sih dan tidak panas gitu. Terus kalian sebagai anak gunung pengen memaksimalkan potensi cangkang kerang hijau misalnya dan limbah limbah laut misalnya. Apakah boleh misalnya seperti itu? Boleh aja kayak gitu tuh. Tapi apakah urgent? Nah itu. Jadi masyarakat kalian tuh nggak butuh untuk diselesaikan gitu loh. Masyarakat kalian kan nggak butuh diselesaikan. Jadi kalau semuanya pengen seperti itu, kenapa nggak mencari potensi yang ada di gunung aja? Misalnya, misalnya teh kayak gitu. Teh dimaksimalin kan kalau di gunung misalnya banyak teh kan. Nah contoh gitu. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan lingkungan. Ini juga kejadian tahun 2022 sebenarnya. Teman saya tuh buat ide tentang eh, memaksimalkan potensi sagu di Jawa Timur. Pertanyaannya adalah, apakah boleh memaksimalkan potensi sagu? Boleh aja. Tapi kalau kita bicara tentang di Jawa Timur misalnya, apakah di Jawa Timur itu ada sagu? Ya, saya sudah dari zaman kecil sampai sekarang kan hidup di Jawa gitu, di Jawa Timur. Nggak ada tuh yang namanya sagu. Nah, jadi itu nggak urgent. Gitu. Boleh tapi nggak urgent. Tapi kita kasih ide ini ke teman-teman kita di Papua, di Maluku, boleh. Ya boleh aja, karena di sana ada potensinya gitu loh. Jadi kalian kalau membuat ide, jangan sampai buat ide yang tidak sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Ini kejadian ketika saya mentoring 2 tahun lalu ya, dari anak Jambi gitu kan. Di Jambi itu kan stuntingnya kecil ya, stuntingnya kecil sebenarnya angka stunting kecil. Dia buat ide tentang mengurangi angka stunting gitu. Dan dia langsung ubah arahnya ke Papua. Saya tanya, kalian itu dari Papua kan? Oh, enggak, Mas. Pernah ke Papua? Enggak ada. Atau ada keluarga dari Papua? Enggak ada juga. Nah, pertama saya akan bilang bahwasanya jangan sampai kita membuat ide dengan kita tidak punya relasi dengan daerah yang ingin selesaikan gitu. Itu kan nggak masuk akal sebenarnya. Jadi kayak yang tapi kan di sana besar, stunting di Papua memang besar. Tapi kan kita nggak ada yang namanya relasi di situ. Bagaimana kita fokus ke masyarakat lingkungan, kebutuhan lingkungan, tapi kita nggak ngerti lapangannya seperti apa. Oke, data memang ada, tapi lapangannya seperti apa gitu. Kalau memang seperti itu, skemanya jadi lebih lebar aja, secara nasional aja, jangan di Papua, kata saya kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian membuat ide yang sebenarnya kalian nggak pernah ke situ. Kejadian juga ketika saya jadi juri gitu kan, dia buat ide di Kalimantan Utara, which is dia itu dari Jawa ya, dari Jawa Timur kampusnya. Dan pertanyaan saya, ada yang dari Kalimantan Utara di sini? Nggak ada. Terus siapa yang membuat ide ini, ide kata saya. Sebenarnya korelasi kita dengan itu kan mengarah ke kita tuh ngerti banget nih masalahnya. Kalau kalian mau seperti ini, kata saya, daerah di desa Vietnam, di provinsi apa di Vietnam, lebih butuh dibandingkan Kalimantan Utara, sebenarnya gitu. Kenapa nggak langsung ke Vietnam aja? Kalau kita pengen fokus di sosialnya gitu. Nah itulah mengapa kita harus ada relasi ke situ gitu ya. Misalnya kalian bukan orang Depok, tapi kalian kuliah di UI, ya nggak apa-apa, kalian kuliah di UI kan gitu. Nah, jadi kalian ngerti nih, atau setidaknya pernah ke sana gitu ngerti ini kitanya gitu ya jadi kalian jangan sampai urgensi itu akan menyinggung si kita punya apa ya si punya ide gitu loh kalau si punya ide tuh nggak ada relasi buat apa sih kata lainnya gitu ya nah ini potensi ini akan menjadi rebutal dari solusi ya jadi contohnya gini saya akan memberikan logika bagaimana solusi ini akan berjalan bahwa misal kita mau buat ide tentang biodegradable plastik gitu kan kita tahu bahwasanya angka penduduk Indonesia menurut Badan Pusat Statistik tahun 2026 itu mencapai hampir 300 juta jiwa, 290-an juta jiwa. Angka ini merupakan angka terbesar nomor 4 di dunia. Peningkatan jumlah penduduk akan berkorelasi positif dengan permasalahan lain. Ya, salah satunya adalah adanya limbah. Ya, limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Limbah itu ada dua, limbah organik sama limbah anorganik. Limbah organik itu di lingkungan ada 60%. Limbah anorganik 30 sampai 35%. Kita tahu bahwa limbah organik itu lebih cepat terurai, tapi anorganik tidak. Contohnya adalah plastik. Ternyata ada referensi yang bilang bahwasanya satu penduduk Indonesia itu menyumbang sekitar 0,25 kilogram
sampah plastik tiap harinya. Bayangkan aja kita kalikan 0,25 dari 290 juta jiwa. Berapa juta ton kita hasilkan tiap hari. Dan ini banyak yang bilang bahwasanya plastik itu tidak bisa diurai. Ada yang bilang 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun, ada yang bilang tidak bisa diurai oleh tanah sama sekali. Akibatnya apa? Pencemaran air, udara gitu kan ya. Pencemaran lingkungan juga gitu. Yang harus kita lakukan ada beberapa, bisa reduce, reuse, recycle atau mensubstitut atau mengubah gitu kan ya. Jadi yang bisa kita lakukan di sini merebutal dari si penggunaan plastik itu tadi adalah dengan mengubah bahannya. Yang awalnya polimer ya, yang dia itu lama terdegradasi oleh tanah, kita ubah dari singkong. Kemarin saya amazed banget sama KAI, jujur. Jujur KAI keren banget. Jadi baru kemarin saya waktu dari Surabaya ke Jogja ya Surabaya ke Jogja tanggal 4 Juni kemarin saya itu sering pakai kereta api kan sekalian pas kalau yang dari jauh ke UI mungkin sering pakai kereta api habis itu saya tuh nggak pernah tuh melihat plastik dari apa sorry plastik polimer rata-rata yang ada di depannya kita ya. Nah, baru tanggal 4 kemarin, plastik yang digunakan tuh pakai starch. Starch itu dari singkong, gitu kan ya. Jadi dia biodegradable plastik. Jadi ibarat kalian lihat di reel saya yang tentang KI, reel saya udah buat sih kemarin. Jadi kayak, oh keren banget ya. Ini adalah ketika ide diimplementasikan. Bayangkan aja memang sebanyak itu loh. Sebanyak itu yang kita hasilkan tiap hari gitu. Nah ini makanya potensi itu kan menjadi rebutal permasalahan. Balik lagi misal kalian buat tentang aplikasi. Aplikasi sekarang menurut APJI tahun 2026 penetrasi internet Indonesia itu sudah 70 sampai 80%. Itu potensi banget ketika kita meningkatkan yang namanya internet tentang ya itu yang berbau internet. Makanya ini tentang aplikasi banyak ya sekarang. Tapi jujur, sebagai juri esai, saya tidak akan menyarankan kalian buat ide tentang aplikasi. Males sudah. Males banget sudah melihat ide itu. Udah banyak banget. Ya, jadi saya saran kalian kalau buat ide aplikasi boleh, tapi skemanya harus bagus. Jangan cuma sekedar aplikasi beda fitur. Itu biasa aja, gitu ya kan. Oke, next lagi, Mas. Jadi ini dari urgensi sama potensinya, teman-teman. Nah, habis itu di judul kita harus ada namanya novelty. Novelty ada keterbaruan. Berbeda dari yang lain, unik. Ada teorinya, metode yang digunakan. Sebelumnya pakai metode AB, kalian tambahin ABC, itu beda, Mas. Udah beda sebenarnya ya. Empiris, anak-anak sosial biasanya ya, pakai data empiris, pakai pakai keterbaruan empiris ya. Habis itu praktis. Jadi ini solusi yang sebenarnya dibutuhkan banget sama lingkungan, tapi berbeda dari yang lain gitu. Itu namanya praktis atau aplikatif. Kalian tuh pakai novelty ini harus harus dilakukan ya karena ini penting. Karena biar tidak terlihat kalian itu mengambil karya orang lain gitu. Oke, next lagi Mas. Oke, ini contoh prototipe waktu saya di UI ya. Di UI ya enggak di UI doang sih. Di UI, di UNESA, di UNER ya banyak sih sebenarnya. Ini yang kiri ini prototipe ketika di apa namanya aplikasi ya. Jadi kalian kalau pakai aplikasi pakai Figma sebenarnya bisa pakai Canva bisa sih sebenarnya ya. Kemarin saya di Jogja itu anak-anak tuh pakai langsung ya, nggak pakai aplikasi ini. Jadi tuh anak stan dari stan. Kelihatan nggak sih guys? Kelihatan nggak ya? Aku tak tak terangin, tak terangin, tak terangkan. Nah ini kelihatan nggak? Dia tuh pakai ini loh kertas-kertas gini loh. Jadi dia bentuknya aplikasi, tapi dia tuh nggak kayak buat aplikasinya gitu, langsung diberikan kitanya ini. Jadi ini unik sih sebenarnya bagi saya kayak oh baru nih. Jadi dikasih kita gambaran-gambar yang gambaran ininya aplikasi-aplikasinya dari dia punya ini contohnya. Ini juara satu sih kemarin. Presentasinya bagus. Kalian bisa lihat di story di Reels saya lihat juga kemarin yang sekali ini. Oke, next lagi. Dan Papua yang tengah. Oke, yang ketiga buat judul. Jadi setelah buat ide, kita buat yang namanya judul. Oke, next. Nah, judul itu sebenarnya kalau saya sendiri punya 4 teori ya, akronim, praktis, filosofis, sama singkatan. Jadi akronim itu bukan singkatan ya teman-teman ya. Akronim itu adalah penggabungan kata jadi satu kata unik. Kalau singkatan tuh SMA, singkatan SMA. Tapi akronim itu menggabungkan kata jadi satu kata. Contohnya di sini Agriatic, Agriculture and Trade Bioplastic, DUTRES, Duotrepes. Jadi akronim seperti itu. Ya, sekarang tuh anak-anak kebanyakan sih akronim ya masih ya. Tapi kalau kalian ikut PKM, karena UI sekarang nggak terlalu hype PKM ya, nggak kayak dulu banget ya. Kalau sekarang kalau kalian ikut PKM ya,
judul akronim itu udah nggak diterima sebenarnya sejak 2021 karena udah biasa banget akronim semuanya gitu loh. Nah itu ya, jadi ini contoh akronim. Praktis ini sebenarnya tidak ada judul brandnya kata lainnya. Ini contohnya upahan online, pos pengaduan kasus buruh dan karyawan atas tidak nyaman bekerja dengan kerjasama pemerintah daerah, kota di kabupaten. Langkah preventif bla bla bla. Di sini kan sebenarnya nggak ada judul ininya ya, tidak ada judul akronim atau singkatannya. Nah, itu praktis. Contoh kemarin saya buat ide tentang yang trap juga sebenarnya, penggabungan berbasis, sorry, multi trapez namanya. Multi trapez itu nggak disingkat, nggak diakronimkan juga. Itu namanya pratik gitu. Oke, next. Saya akan menyarankan judul yang ketiga ini sebenarnya, namanya judul filosofis. Judul filosofis itu memiliki makna sih. Nah, contoh saya contohkan di Kora-Kora ya. Kalau kalian tahu kura-kura mungkin, oh kura-kura itu mainan di pasar malam gitu kan ya, atau temennya penyu kura-kura gitu kan. Tapi di sana ada makna filosofisnya. Saya tuh kebetulan orang Madura kan, dan di Madura rakora, rakora itu adalah kegiatan mencuci piring sebenarnya. Nah ditambahin kok di depannya jadi kora-kora. Jadi itu brandnya kura-kura, di bawahnya tulisan kora-kora, di atasnya ada tulisan sabun krim cuci piring gitu. Jadi ini kora-kora sebenarnya makna filosofis banget. Contoh saya pernah buat itu namanya restorasi. Restorasi yang benar itu adalah kegiatan untuk mengembalikan kembali alam yang sudah rusak. Tapi tulisannya itu adalah restora.sea. Sea which is adalah laut. Jadi ini fokusnya ke laut, restorasi. Ya, ada. Nah, ANSA ANSA itu filosofis juga sebenarnya. Mas kok bisa sih ANSA namanya gitu kan ya, ANSA Academy gitu. Nah, ANSA itu berasal, saya terinspirasi dari Luna Maya. Kalian tahu Luna Maya nggak sih? Tahu kan? Luna Maya artis. Luna Maya itu punya brand beauty namanya Nama Beauty. Nama berasal dari dua kata terakhir di nama pertama dan dua kata pertama di nama kedua. Luna Maya, Lunama, nama, nama beauty. Nah, Royhan Saidi sama sih, saya terinspirasi dari beliau. Royhan Saidi, Royhansa, Ansa, Mono. Dan Ansa itu berasal dari nama Latin. Nah, ada Latinnya ternyata, Ansae, yang artinya pegangan sama genggaman. Oh, cocok nih. Ya udah ambil namanya Ansa Academy. Jadi secara filosofis, komersial itu ngena. Kata lainnya seperti itu ya. Jadi kalian kalau saran saya nanti buat judul-judul filosofis biar apa? Biar diingat tuh sama si jurinya gitu ya. Nah, singkatan. Singkatan tuh ya jelas ya kayak SMA. Ini di sini kita contoh saya contohnya DTP Duo Trapez gitu. Di judul itu ada apa? Ada apa maksud idenya? Idenya tentang apa? Ada tujuannya apa? Potensi yang digunakan apa? Intinya gitu kalau di judul. Jangan lurus-lurusan gitu ya. Jadi intinya kayak yang idenya dirimu tentang apa, inovasi baru sabun cuci piring, ya tujuannya apa, maksimalkan limbah perikanan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah itu metodenya misalnya komunitas di Kecamatan Bugar, contohnya seperti itu. Ini adalah judul yang minimal lah seperti ini contohnya, gitu ya cara buat judul. Oke next. Ini beberapa judul yang bisa kalian, ini beberapa jenis pembuatan ya, contohnya singkatan ABC. Ini bisa kalian lihat nanti ya, program peningkatan kualitas pendidikan melalui program bla 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 gitu. Kayak penulisannya juga, saya buat style satu, style 2, style 3. Jadi saya tuh sekarang tuh apa namanya gila-gila buat teori sendiri sebenarnya. Oh gini loh caranya gitu ya. Secara praktikal soalnya. Oke next. Ini beberapa judul bisa kalian contoh nanti. Ini ada 28 judul ya. Kalian bisa lihat nanti gitu ya. Buat eh, judul-judul yang menarik. Oke, next lagi, Mas. Oke, oke. Next. Next lagi. Nah, ini review judul. Saya di Hansa Academy itu kan buka bootcamp juga ya. Jadi saya tuh kalau di Hansa tuh kita mereview judulnya anak-anak yang seperti ini jadi seperti ini. Contohnya kayak Susumu aplikasi marketing produk susu sebagai sesi peningkatan efisiensi distribusi dan konsumsi susu di Indonesia dalam upaya mewujudkan SDGs 3 dan 8. Karena ini banyak yang kurang, bagi saya, Susumo, aplikasi marketplace dalam upaya peningkatan distribusi produk susu dan turunannya untuk membantu kesejahteraan petani sapi lokal di Indonesia. Ini kan jauh banget kan, ya kan, dengan yang di atas. Jadi jangan kata-kata efisiensi, kata-kata ngaruh, efektivitas, itu ada di judul ya. Jangan sampai seperti itu, biar biar lebih bagus kalian judulnya. Oke.
Ini contoh saya nge-review sih kalau judul. Jadi judul itu yang menarik soalnya, harus menarik gitu ya. Oke, next lagi. Nah, pembuatan naskah. Next lagi, Mas. Oke, sebenarnya esai itu secara umum cuma ada tiga bagian, teman-teman. Pendahuluan, pembahasan, penutup. Udah, kesimpulan. Udah selesai. Pendahuluan saya sudah jelasin tadi ya. Pokok intinya ada urgensi, potensi, data, kasus, perbedaan dari ide sebelumnya, ya, pendahuluan. Saran saya pendahuluan tuh 1,5 sampai 2 halaman. Gak usah lebih-lebih sampai 2 halaman. Udah, mentok udah 2 halaman aja gitu ya kalau membuat pendahuluan. Optimalnya 1,5 halaman kalau pendahuluan esai itu. Nah, pembahasan, gini pembahasan tuh. Apapun yang sekiranya itu mendukung kalian punya statement, mendukung kalian punya ide, ya taruh aja sebenarnya. Jadi misalnya penjelasan dari gagasannya, analisis SWOT biasanya yang paling umum ya, bagaimana ide diimplementasikan, skema gagasannya, metode pembuatan kalau kalian buat produk, kandungan bahan kalau memang kalian bentuknya bahan gitu kan, pihak yang mendukung kalau kalian itu ya semuanya sih kayak pakai ABG, Academician Business Government atau pakai Pentahelix gitu misalnya, taruh berkelanjutan gagasan, jadi idenya tuh berkelanjutnya seperti apa, perbedaan dari ide sebelumnya, kalian menunjukkan keunikan. Nah, kalian tuh apapun taruh di pembahasan, umumnya tuh 5 halaman gitu ya, penutup. Nah, penutup ini kesimpulan aja sebenarnya, nggak usah saran, kecuali memang di panduannya ada saran. Jadi memang secara umum kesimpulannya di esai itu ya kesimpulan aja. Nah gitu ya. Oke, next lagi, kesimpulan. Nah, ini contoh brainstorming. Kalian bisa cek nanti ya. Jadi kalau kalian mau buat pendahuluan, saya tuh rata-rata buat seperti ini biar apa lebih mudah. Gitu anak-anak tuh. Karena semakin kayak gini ini kan brainstormingnya lebih gampang ya nanti buat pendahuluannya. Dan cari ide sih terutama. Oke, next lagi. Nah, oke, analisis atau metode. Next. Sebenarnya analisis yang umum digunakan tuh analisis SWOT. Udah pada pinter ya kalau SWOT ya. Oke, next lagi. SWOT ini sebenarnya butuh nggak butuh, tapi memang harus ada. Nah, yang metode ini, metode SMART namanya. Smart, specific, measurable, accountable, realistic, kata. Realistic ya, sorry, time bound. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa ide itu harus spesifik. Jadi jangan sampai kalian idenya tuh nyebar. Measurable itu ini harus diukur secara objektif kita bilang ya. Kalian tuh tidak bisa membuat ide tentang oh aku benci dengan pemerintahan sekarang nggak bisa tuh. Misalnya ya, oh kalian tuh menyinggung-menyinggung SARA, sorry menyinggung-menyinggung tentang sesuatu yang sebenarnya subjektif kalian nggak suka itu nggak bisa. Itu bisa diopini, tapi kalau di esai ilmiah nggak bisa. Jadi itu harus ada alat ukurnya. Contohnya ketika kalian bertanya tentang lebih panjang penggaris mana 30 cm dengan 20 cm, semua akan melihat 30 cm itu akan lebih panjang. That's measurable. That's objektif gitu. Jadi semuanya akan melihat sesuatu yang sama gitu ya teman-teman ya. Gitu. Bentar, apakah ini paket? Kita lihat teman-teman ya. Terus yang admin. Admin. Oke, habis itu acceptable. Acceptable itu dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum. Makanya semuanya di dalam apa sih namanya? Makanya di dalam panduan rata-rata dia bilang tidak boleh menyinggung SARA. Itu masuk ke poin acceptable ya. Realistik, mungkin untuk dicapai sebenarnya. Jadi kalau semuanya buat ide itu jangan out of the box boleh, tapi jangan sampai buat ide itu yang tidak mungkin dicapai gitu loh. Kayak misalnya, oh mau buat gedung setara Burj Khalifa, setinggi Burj Khalifa di Depok gitu misalnya, selama 1 bulan itu kan gak realistis gitu contohnya. Jadi itu harus melihat lingkungan yang ada di sekitar, supportnya seperti apa. That's realistic sih sebenarnya. Gitu. Habis itu time bound. Ini tenggat waktu sih sebenarnya ya. Tenggat waktu. Jadi membuat ide itu, oh kapan ini dijalankannya, kapan ini direalisasikan gitu. Itu namanya metode SMART. Kalian pakai metode SMART ini biasanya kalian aman aja. Mas, kalau seumpamanya ini makan tempat, ya kas taruh lampiran, gitu aja. Oke, next. Next lagi. Kastel. Kastel ini umum lah ya, nanti political, economic, social, technological, environmental, legal. Udah metode Kastel. Next lagi. Star. Star ini jarang tapi bisa kalian gunakan. Situation, task, action, result. Jarang tapi bisa kalian gunakan sih nanti. Oke, next. Power sama juga.
Ya, ini juga, tapi jarang ini digunakan. Saya cuma ngasih tahu yang metode-metode yang bisa digunakan, tapi jarang sih kalau metode tower. Oke, next. Nah, oke, pengutipan daftar pustaka. Harusnya kalian udah pada pinter ya kalau pengutipan ya. Tapi next, saya akan bilang ada beberapa hal yang nggak boleh dikutip sama boleh dikutip. Daftar pustaka yang umum digugakan tuh apa? Ya apa? Ya apa memang? Ya apa style ya? Apa style? Harvard style, International Electrical and Electronic Engineering atau IEEE, MLA, Modern Language Association atau Chicago style ini yang sebenarnya umum digunakan. Tapi kalau yang sering digunakan ada apa style gitu ya. Biasanya itu apa style. Di 7 edition ya, di 7 edition kalau nggak salah masih. Oke, next. Next lagi. Nah, jadi kalau kutip itu, kalau yang bagian ini ngerti kan udah ya. Jadi kalau seumpamanya ada lebih dari, apa namanya, lebih dari dua pakai DKK. Kalau nasional, kalau internasional itu pakai NL, gitu ya. NL-nya tuh di italic, gitu ya teman-teman ya. Dan cara kutip lagi, next lagi mas. Cara kutipnya itu tuh sebenarnya nggak boleh kutipan dalam kutipan. Jadi saya sering banget tuh ngedapetin anak-anak tuh, menurut Munir dalam Saidi gitu. Itu nggak boleh sih sebenarnya. Jadi kalian tuh kalau bisa tuh, eh kalau kalau bisa tuh jangan sampai kutipan dalam kutipan. Tuh intinya tuh kalian tuh tidak ini loh, tidak apa cenah, tidak menghormati ya kata lainnya, tidak menghormati si pembuat utamanya. Karena di referensi yang digunakan nih bukan Saidinya yang dipakai, pasti Munirnya. Gitu loh. Padahal yang statement kan bukan Munir tapi Saidi gitu. Nah itu. Jangan ngambil di pendahuluan sama tinjauan pustaka. Itu udah kutipan juga gitu loh. Kalian tuh harus mengambil di abstrak, di metode, di hasil pembahasan, di penutup. Jangan sampai ngambil di apa namanya, pendahuluan sama tinjauan pustaka, tujuan teori, tinjauan pustaka, landasan teori, landasan pustaka. Jangan. Karena itu bukan hasil teori, hasil hasil kajiannya, bukan di situ. Pas penulisan catatan kaki, ya dicantumkan semua. Kalau seumpamanya, kalian jangan dicantumkan semua ya kesalahannya. Jadi kemarin tuh ada, saya sering banget yang juri itu Herawan, Rahmawati, Akbar, padahal tiga tuh ya cuma DKK aja kan, Herawan DKK kayak gitu. Oke, next. Yang kesalahan umum yang saya sering dapetin sebenarnya. Nah, review naskah, next lagi. Ini naskah-naskah saya waktu saya juara satu di, aduh aku lupa di juara mana ya. Di Bandung apa gitu pokoknya. Oke, saya buat ini tentang Grown. Lead Women Program Pendidikan Non Formal bagi Perempuan yang Menikah Dini guna mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Sumeneb. Mas, apakah orang sosial itu bakal lebih sulit benangnya? Enggak juga. Kalau skema dan idenya kalian menarik dan masalah kalian menarik. Nah, ini kan sosial. Saya itu anak pertanian, tapi saya itu macam-macam mainnya. Sosial pernah, ekonomi, kesehatan, pendidikan, hukum, apalagi yang kemarin tuh, farmasi, saya pernah main lingkungan gitu. Jadi kalian tuh sebenarnya bisa main, yang penting kalian tuh paham dengan idenya. Kenapa saya ini bisa jadi juara? Yang saya tekankan tuh dari sebenarnya dari sisi permasalahan, teman-teman. Karena di permasalahan kita tahu bahwasanya Indonesia itu adalah negara dengan angka pernikahan dini itu salah satu terbesar di dunia. Ya, dan Jawa Timur itu terbesar nomor 3 di dunia, di Indonesia, Jawa Timur. Dan Sumeneb, desa saya, di kabupaten saya itu terbesar nomor 3 secara Jawa Timur. Bayangkan aja, di Sumeneb itu masih anak-anak itu udah pada nikah sebenarnya. SMP, SMA udah pada nikah. SD itu rakaah namanya kita secara sosial ya. Dia tuh udah pada nikah sebenarnya. Ada yang dia udah nikah tapi sekolah bareng. Ada yang dari kecil sudah diminta, dipesan. I mean like apa ini gitu loh maksudnya. Jadi banyak perempuan yang sebenarnya itu dia tidak, kalian sangat beruntung gitu loh. Jadi anak-anak yang bisa merasakan pendidikan. Karena di desa saya, terutama di desa yang utara, sebelah banget gitu. Kita tuh umur-umur segini nggak nikah, misalnya cewek umur segini nggak nikah, wah itu diomongin banget di sana. Dan that is why saya pengen melihat bahwasanya perempuan tuh harus berjaya dan bisa apa berdiri sendiri gitu loh. Dan itu yang saya tuangkan advokasi saya gitu kan di secara nasional melalui esai gitu. Dan saya rasa perempuan harus setara juga walaupun dia menikah dini. Makanya saya buat program pendidikan non formal. Apalagi mereka udah banyak yang bilang ngapain sekolah lagi gitu loh. Ya udah buatlah pendidikan non formal. Itu. Jadi problemnya udah ke akar banget nih yang saya tawarkan. Makanya jurinya waktu saya presentasi itu agak tersentuh sampai agak nangis sedikit ya gitu. Karena saya bilang bahwa di sini perempuannya nggak bisa bersuara Bapak Ibu karena nggak bisa. Kita apalagi ya perempuan seakan lebih lemah gitu loh. Itu yang sebenarnya saya suarakan di sini.
Itu ya. Nih pendahuluannya seperti itu, ada 4 halaman. Jadi kalau buat pendahuluan tuh jangan jangan patah-patah ya teman-teman. Dia saran saya tiga kalimat maksimal 5 kalimat sih sebenarnya. Oke, next lagi Mbak. Kalau di dalam satu paragraf. Nah, ini kan 1,5 halaman saya kan. Habis itu pembahasan baru bahas nih. Bahas tuh kenapa. Jadi banyakin yang namanya referensinya. Karena kita kan bentuknya ilmiah ya sebenarnya. Walaupun opini juga ya boleh. Esai soalnya kan gitu. Oke, next. Next lagi contohnya. Nah, ini teknis-teknis atau skema-skema yang sebenarnya bisa dilakukan. Oke, next. Nah, ini skemanya sih. Jadi tuh saya kan sering nge-share ide ini ya. Saya bukan tanpa alasan kok bisa bilang Mas Wehan nggak takut karyanya diambil ya. Sebenarnya karya saya ini udah pernah ditiru banyak orang sebenarnya. Dan saya jurinya, lucu banget sebenarnya. Jadi karya saya ditiru sama anak SMA mana gitu ya. Dan itu lah ini bukan punya saya nih gitu. But it's okay. Jadi saya nggak menangkan dia. Lolos aja nggak. Jadi kamu salah strategi gitu saya bilang gitu. Kenapa pakai karya saya di apa namanya di saya waktu juri. Nah ini nih contohnya ya. Pas terakhir penutup. Penutup itu cukup satu paragraf aja. Ini secara skema seperti ini ya sebenarnya. Kecuali kalian bentuknya produk, taruh produknya. Kalau produk pakai apa gitu kan. Contohnya kayak gitu sih. Ditaruh aja. Oke, next. Mbak, kita kurang 5 menit lagi ya. Ini kayaknya saya ada masih 12 slide lagi sih. Atau gimana? Kita masih bisa sampai 12.13 Kak, kebetulan. Oh, gitu ya. Oke deh, lanjut deh. Berarti kayak gitu. Aman aman berarti. Kalau masih tambah sampai 12.13. Oke, next. Nah, ini yang visi ID juga. Saya pernah buat ide. Jadi tuh saya buat ide juga masalahnya di saya juga gitu, di lingkungan saya. Jadi tuh waktu corona kita tahu bahwasanya harga ikan tuh di sana anjlok. Jadi rumah saya itu Google Maps itu rumah saya tuh. Google Maps saya itu anak pantai sebenarnya ya. Jadi saya tuh tahu bahwasanya banyak nelayan yang menjerit ketika corona karena ikan kan ada di gudang ya, tidak di pasar kan. Harganya anjlok gitu, anjlok banget gitu. Gimana nih caranya saya membuat sistem permodalan dan pemasaran sektor perikanan dampak dari COVID-19 di waktu itu. Saya bilang bahwasanya setiap hari saya melihat Bapak Ibu nelayan di sini tuh nelayan di sini tuh tidak sejahtera ya, apalagi di masa COVID ini gitu kan. Dan ternyata mereka itu pergi tapi dapatnya sekian, dapatnya cuma bisa 5.000 gitu cuma. Bayangkan aja mereka, apalagi masa COVID gitu. Makanya saya fokus di akses permodalan dan pemasarannya misalnya. Ada permodalan mungkin di sisi pembiayaan, pemasaran di sisi bagaimana produk mereka tuh dipasarkan gitu. Itu yang sebenarnya fokuskan. Aplikasi sih sebenarnya ini, tapi kan secara skema ngenaknya gitu. Juara satu juga teman-teman. Gitu. Oke, next lagi contohnya. Nah, oke next lagi, Mas. Nanti bisa dibaca-baca ya, karena waktunya kita udah sedikit. Next lagi. Nah, ini foto nih, foto langsung ya, saya ngambil di pelabuhan ya. Jadi waktu itu pagi-pagi, walaupun corona, ibu-ibu banyak yang di sana, saya langsung ngambil di pelabuhan. Jadi saya tuh jarang banget pakai foto-foto dari internet sih. Kalau dari jurnal, saya lebih suka ngambil dari langsung gitu. Makanya dokumentasi penulis, kata lainnya di bawah. Oke, next. Oke, next lagi. Ini udah banyak ya, udah dibahas tadi. Next. Next lagi, nanti kalian bisa baca ya pembuatan penulisan ini nih. Bisa kalian sesuai. Oke, next. Nah, PPT. Oke, ketika kalian sudah masuk ke tahap finalis misalnya ya. Misalnya kalian idenya bagus nih. Kan naskahnya udah bagus ya. Kita bicara tentang, oke, oh, PPT yang bagus nih seperti apa? PPT yang bagus nih, next. Ya, PPT saran saya sih cover ya. Sebenarnya maksimal kalau saya sih 11-12 halaman aja. Karena waktu kalian kalau kalau ngomong tuh nggak banyak teman-teman. Kalian tuh cuma ngomongnya paling 10 menit gitu. Maksimal paling 10 menit. Jadi kalian dengan terlalu banyak PPT itu makin sulit untuk membaginya gitu. Jadi yang pertama bisa cover judul yang harus jelas ya. Udah spamnya kalian, bisa pendahuluan, penjelasan ide, fitur mekanisme, pembahasan lah, bisa tuh permasalahan, kesimpulan, penutup, daftar pustaka ini boleh. Desainnya kalau bisa tuh sesuai dengan idenya. Kalian mau membuat tentang lingkungan tapi warna merah tuh nggak masuk akal. Lingkungan kan biasanya kalau nggak hijau gitu kan ya, gitu. Kalau bahas tentang lingkungan.
logo. Nah, misal kayak UB, saya bilang ke masnya kan yang hubungin saya tuh, Mas ada logo ini enggak UKM atau UI, saya minta itu akan memberikan kesan lebih formal, lebih profesional gitu. Dan saran saya juga dikasih yang namanya nomor halaman. Saya kan nomor halaman dari tadi kan. Nah, karena tuh jarang ada ngasih nomor halaman. Karena juri kadang bingung, nomor berapa ya tadi yang kurang ya gitu. Kasih nomor halaman. Habis itu PPT, pakai Canva bisa, ya. Kalau saya sekarang pakai Canva, tapi saya juga ada yang PPT, sama sama aja sebenarnya. Morph tuh yang kayak shoot gitu, transisi-transisi itu pakai Morph gitu, PPT Morph namanya. Walaupun agak ribet ya ngeditnya gitu. Ilustrasikan gagasan kamu semenarik mungkin inilah kalau bagian PPT, gitu ya. Next, PPT. Nah, sama aja sih yang saya bilangin tadi. Next lagi. Nah, cara presentasi. Nah, ketika PPT-nya udah, gimana nih Mas presentasi? Next. Presentasi itu harusnya openingnya yang menarik sih. Jadi dalam presentasi itu ada opening, body, ada closing. Mas, bisa ini nggak ya? Bisa ke Instagram saya nggak ya? Coba ke Instagram saya. Saya bakal contohkan, walau saya nggak tahu kalian udah lihat apa nggak, tapi biar sama-sama lihat presentasi seperti apa nih, saya bakal review gitu loh. Ke Instagram saya, ya, jadi. Nah, oke. Ini kelihatan nih masnya follow apa nggak follow ini. Kalau nggak follow nih harus pencet follow nih soalnya. Nah kan? Oh nggak. Oke. Bawa ke yang bagian Reels mas. Reels. Oh login dulu. Kak, login dulu aja ya. Ini contoh aja biar kita sama-sama lihat. Karena kemarin waktu di stand itu menurut saya bagus karena dia itu tektokannya dapat gitu loh. Nah ini kita lihat ya. Apa namanya? Tektokannya tuh bagus karena dia me, dia ada drama, ada conversation ya, ada dramanya gitu kan. Itu tuh dari masalahnya kena kemarin tuh anak stan, ada juga anak anak ITS kemarin. Saya akan contohin beberapa yang bagus biar kalian jadikan referensi ya. Oh, opening seperti ini yang bagus ya gitu. Gitu. Pakai quotes bisa, pakai pantun bisa, pakai sebenarnya mau biasa juga sebenarnya bisa. Cuman kalau semuanya kalian lebih lebih menarik, itu bakal ke notice-nya lebih bagus gitu ya. Contoh, ya yang ini mas, yang yang bawah lagi, yang 174.000 itu. Nah, yang bentar, yang yang 173.000. Nah itu, ya itu coba hidupin suaranya. Oh ini, sampean coba di bagian share-nya itu sama suara juga mas. Suaranya ke kita nggak nangkep. Tahu kan ya, di bagian apa namanya share share ini tuh bagikan suara juga. Apakah ada kendala? Kalau ada kendala biar saya aja. Kayaknya boleh dari Kak Royhannya aja yang share screen. Sorry, suaranya. Kayaknya boleh dari Kak Royhan aja yang Oh share dari screen. saya ya. Ya, Oke, makasih. baik. Oh, orang lain sedang berbagi. Ah, ini sebagai contoh aja sih, biar kalian itu lebih aman. Ntar, saya bilang rek itu teman-teman ya, rek gitu. Orang Jawa Timuran itu ngomongnya rek. Oke, ketok gak? Ah, ketok. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan nggak ya? Sudah terlihat, Kak. Aman ya? Suaranya, bentar. Suatu hari di Lihat, sebuah kedengeran kampung suaranya di nggak? Surabaya dijebak bencana. Seorang pengusaha UMKM yang Suaranya kedengeran nggak, Pak? Masuk, Kak, aman-aman. Masuk ya? Oke. sedang sibuk mengikuti perkembangan zaman. Kemudian datanglah Pak Bejo, pelanggan setia. Saya ulang dari awal. Bismillah, coba lihat. Pada suatu hari di sebuah kampung di Surabaya dijebak bencana. Seorang pengusaha UMKM yang sedang sibuk mengikuti perkembangan zaman. Kemudian datanglah Pak Bejo, pelanggan setia di warung Bujana. Aduh, Pak Bejo, aku pusing banget udah pakai QRIS, saya masih harus ngitung stok, ngitung pembiayaan, semuanya. Aku pusing banget kebanyakan gitu. Gak usah bingung, Bu. Ngapain tau ini loh?
aplikasi buat keuangan, aplikasi buat stok, aplikasi buat manajemen usaha, Banyak banget buat ini, aduh. perpajakan juga ada. Aku sih Tenang ibu-ibu, pernah kita berpikirkan bahwa jika semua kebutuhan UMKM ini dikelola dalam satu platform yang terintegrasi? Hah? Memang ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Masya tuh mereka tidak hanya sekedar drama, tapi mereka tuh menawarkan permasalahannya ini loh sebenarnya. Karena dia tuh melihat UMKM itu banyak banget di kebutuhannya. Dia menawarkan A, B, C, D. Kok riweh gitu loh. Jadi dia dia masuk nih ke dramanya. Nah ini contoh. Ada yang suka, saya juga anak ITS ini cara penyampaiannya tenang sih ya. Ini enak juga nih cara penyampaiannya. Dewan juri dan teman-teman sekalian, pernahkah kita berpikir berapa lama plastik kita pegang saat ini akan bertahan di bumi ini? 1 tahun, 10 tahun, atau bahkan 100 tahun? Jawabannya, lebih dari 500 tahun. Artinya, plastik yang kita pegang hari ini akan bertahan setidaknya untuk 20 generasi mendatang. Untuk generasi yang tidak punya dosa, untuk generasi yang bahkan belum punya nama, tetapi untuk generasi yang harus menanggung dampak dari perbuatan kita. Ini bukan merupakan fenomena kecil Dewan Juri dan teman-teman sekalian. Setidaknya, hingga saat ini, manusia telah memproduksi 8.300 juta ton plastik dan terus bertambah seiring dengan waktu. Oke, ini kan menarik ya. Jadi kayak itu tenang, ada lagi yang hmm, saya contohkan biar kalian ada gambaran. Nih. Dewan juri yang terhormat, 537 juta kasus yang mana orang dewasa di dunia menderita penyakit diabetes, termasuk di Indonesia. Presentasi remaja diabetes meningkat sekitar 70 kali lipat. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, 1.645 pasien berada di salah satu kota 13 kota besar di Indonesia, salah satunya adalah Jakarta. Indonesia juga merupakan salah satu peringkat. Ini Ali ini minta dimarahin ini. Nah, ini anak Unhas keren banget sih. Dia pembawanya enak. Ini coba lihat ya. Tuberkulosis adalah bukti bahwa pengobatan tanpa inovasi hanya memperpanjang penderitaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya delegasi dari tim Kampus Merah akan menyelami satu upaya revolusioner yang mencoba melampaui batas terapi konvensional dengan bangga mempersembahkan Neophilic Re-engineering terapi tuberkulosis melalui Nano Precision Decoy Therapeutics dan Smart Inhaler menuju ekosistem kesehatan digital first yang resilient. Neophilic bukan sekedar nama. Nah, ini juga yang online. Jadi kalian tuh bisa kasih video atau gambaran dulu gitu kan ya di awal. Hai Ki, apa kabar? Hai, baik nih, gimana? Oke. Nah, ini sebenarnya dia itu ngambil simpati ya. Oke, jadi gini. Nah, itu tuh bisa aja kalian tuh menambahkan, bentar Ale ini kok nakal ya, Alio ini ya. Ini siapa sih Mas yang jadi hostnya, keluarin aja ini. Anak ini nih. Sama minta tolong ngepost ini, Pak. Kalian tuh udah mahasiswa ya, minta tolong lebih bijak lagi ya, Rek, ya. Ini kayak anak TK ini, sumpah ini. Bentar, saya hapus dulu. Alie Sobari Devatoni ini. Oke, ini contoh ya teman-teman ya. Ini contoh di apa namanya di opening. Jadi saran saya tuh kalian harus opening yang bagus. Jadi gak hanya sekedar opening, tapi dari sisi ide, dari sisi apa namanya, minta tolong di-share lagi yang PPT tadi. Dari sisi ide, dari sisi apa namanya, PPT itu harus menarik juga biar lebih lebih bagus gitu. Nah itu ada gambaran kan ya untuk presentasi ya. Oke, next lagi biar kalian itu lebih ada ini ada gambaran. Oke, next lagi dah. Udah yang bagian ini. Tanya jawab sebenarnya ini teknik aja ya, teknik AREL namanya. Kalau orang debat nih harusnya tahu ya. Ada argument, evidence, reasoning, lead back. Jadi kalau ditanya misalnya aja contoh nih ya. Kamu tuh bumi datar apa bumi bulat contohnya ya. Argumen saya. Ya saya adalah tim bumi datar contohnya, bumi datar. Bumi bulat deh, bumi datar. Evidence. Sorry, reasoning. Alasannya adalah ketika saya naik ke lantai 50, ternyata bumi itu tidak hamparan luas, tapi kayak ada melengkung. Evidence-nya, ini juga dibuktikan oleh penelitian si Superman 2026 misalnya, yang menyatakan bahwasanya bumi itu bentuknya bulat karena bla 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 bla. Link back.
meringkas. Itulah mengapa saya merupakan tim Bumi Bulat. Jadi kalau bisa jangan argumen doang. Kalau bisa harus ada reasoning sama buktinya. Bukti bisa data, bisa case, bisa kalian ya. Kayak gitu. Oke, next. Itu evidence. Nah, ini experience saya ketika saya masih mahasiswa ya teman-teman. Jadi ini saya kurang waktu 1 menit sebenarnya pas banget. Jadi semoga kalian after event ini banyak yang suka lomba esai, banyak yang suka ngikutin esai, dan bisa banyak yang juara sih terutama. Gitu aja. Terima kasih buat teman-teman karena waktunya udah 12.13 tadi. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Rayhan atas pemaparannya. Ini sangat menarik dan penuh insight nih ya teman-teman. Karena dari pemaparan tadi, kita tuh jadi paham bahwasanya memang esai ilmiah tuh bukan sekadar menuangkan ide, tapi juga bagaimana mengidentifikasi masalah yang relevan, kemudian juga menemukan urgensi dan juga keterbaharuan, menyusun judul yang menarik hingga mengemas gagasannya itu supaya bisa disajikan secara sistematis dan juga logis agar mampu menawarkan solusi yang nyata terhadap suatu permasalahan. Terus kita juga bisa dapat gambaran langsung nih dari Kak Royhan mengenai struktur penulisan esai, kemudian juga ada penggunaan metode analisis, dan berbagai hal-hal yang perlu diperhatikan agar sebuah karya esai itu punya nilai lebih di mata juri. Nah, tentunya berbagai tips dan pengalaman yang telah dibagikan dapat menjadi bekal yang sangat bermanfaat bagi kita semua yang ingin mulai atau semakin menekuni dunia perlombaan, terutama esai. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih teman-teman hingga pukul 12.38 waktu Indonesia Barat. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya terlebih dahulu, atau bisa juga dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama underscore pertanyaan. Sekali lagi, jika teman-teman ingin menuliskan pertanyaan di kolom chat, bisa dengan menggunakan format nama underscore pertanyaan. Boleh teman-teman, kita tunggu ya. Oke, sepertinya dari teman-teman masih nyiapin pertanyaannya nih Kak. Kalau gitu mungkin aku nanti coba tanya-tanya duluan ke Kak Royhan ya. Sekali lagi untuk teman-teman boleh nih ya teman-teman dipersiapkan untuk pertanyaannya. Karena kebetulan banget nih mumpung kita punya kesempatan untuk bisa diskusi langsung dengan Kak Royhan yang udah punya banyak banget pengalaman di bidang kepenulisan. Dan juga bisa tanya-tanya langsung terkait POV Kak Royhan sebagai juri selama ini. Mungkin kalau pertanyaan dari aku nih Kak Royhan, pertama, dalam esai ilmiah yang menawarkan gagasan seperti yang udah tadi Kak Royhan sebutkan sebelumnya, kayak misalnya aplikasi, program, atau inovasi yang belum benar-benar diimplementasikan, kira-kira sampai sejauh mana ya Kak tingkat kedetailan yang diharapkan juri dalam menjelaskan sebuah solusi? Kayak apakah cukup menjelaskan konsep, fitur utama, dan juga alur implementasi, atau juri tuh juga berekspektasi untuk melihat hal-hal lain yang sekiranya lebih teknis? Boleh silakan Kak Royhan. Kalau saya akan menjawab di sisi skema penyelesaian gagasannya sih, tidak akan fokus ke fitur. Fitur tuh udah bakal seperti itu gitu loh, bakal bakal bicara di fitur pasti karena kan anak-anak itu akan pede bilang bahwa fitur itu akan menjadi menjadi apa eh, tombak atau senjatanya gitu. Tapi bagi saya akan melihat skemanya ini ngena apa enggak gitu. Misalnya ada ide tentang bagaimana untuk pemasaran gitu kan. Fiturnya ya gitu-gitu aja akan seperti itu, tapi skemanya yang ditawarkan seperti apa itu yang sebenarnya akan menjadi poin gitu loh. Nah, itu. Jadi menurut saya akan berbicara tentang bagaimana ide ini tidak hanya sekedar fitur gitu, skema,
Yang pertama, bagaimana ide ini teknis di lingkungan, terutama ke penerima manfaat gitu. Penerima manfaat itu penting ya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita cuma sekedar fokus di ini sih, sorry. Kita hanya sekedar fokus di pembuatan fitur, tapi benar gak teknis gitu. Itu banyak terjadi banyak. Tuh. Misal, kenapa dirimu ya, kenapa kamu tidak menambahkan sesuatu yang benar-benar lingkungan butuhkan fiturnya misalnya. Misalnya kemarin itu ada, sorry, kalau nggak salah tuh kemarin ada aplikasi tentang eh, pembelian barang apa kayak gitu sih. Kalau kita bilang seperti itu mungkin usia dan psikografi ya, psikografi atau psikografi si user kita tuh sukanya apa misalnya, itu kan penting ya. Tapi di situ nggak ada. Jadi kita tuh nggak tahu nih dia tuh suka beli apa gitu contohnya kan. Nah mungkin itu sih yang saya jawab karena kalau di aplikasi memang sebagian besar kita berbicara tentang fitur, tapi menurut saya fitur tuh bukan menjadi utama karena udah biasa. Akan fitur yang dilihat memang betul, tapi skema, skema gagasan, skema aplikasinya sih, dan proyeksi. Nah ini sebenarnya yang akan jadi poin juga, proyeksi berkelanjutan, proyeksi keberhasilan, sorry, proyeksi keberhasilan. Contoh, dengan adanya aplikasi ini, misalnya untuk mengurangi pengangguran misalnya ya. Dengan adanya aplikasi ini akan mengurangi seberapa gitu. Proyeksi. Proyeksi itu kan nggak pasti, tapi kita bisa pakai analisis kan. Oh, yang awalnya penganggurannya 10, kita jadi angkanya 8 nih, turun 2. Turun 2 gara-gara apa? Nah, itu bisa ditawarkan gitu. Proyeksi juga, proyeksi keberhasilan. Kayak gitu sih, Mbak Arinda, gitu. Saya balikan lagi deh. Oke, terima kasih banyak Kak Rayhan. Ini kebetulan udah ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman. Sebelumnya Kak Rayhan sendiri prefer untuk jawab secara sekaligus atau aku bacain satu-satu ya Kak? Langsung aja kali ya, lebih enak ya. Oke, jadi langsung dua aja ya Kak? Oke, langsung ya. Saya Oke, sambil jadi baca. pertama ya, jadi eh, pertama ada pertanyaan dari Diandra. Diandra ini hmm, bertanya nih Kak, kalau misalkan membangun ide atau inovasi itu apakah boleh menggunakan inovasi yang udah ada? Dan gimana juga memunculkan sebuah inovasi di SI bagi pemula yang baru terjun di lomba SI? Itu untuk yang pertama. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Diki. Diki ini bertanya bahwasanya tadi sempat disinggung bahwasanya judul esai yang filosofis itu berdasarkan preferensi individu kalau menurut Diki. Nah, kira-kira gimana caranya supaya makna filosofis kita itu bisa sampai ke juri dan di tahap eliminasi itu juri juga bisa mengetahui maknanya. Dan juga Diki ini juga mau tanya kira-kira kalau misalkan kita punya inovasi baru nih Kak, tapi risetnya efektivitasnya masih kurang, itu kira-kira referensi penguatnya harus dari mana Kak? Mungkin boleh Kak Rehan oke. dipersilakan untuk menjawab. Oke, yang saya jawab pertanyaan Diandra dulu ya. Sebenarnya boleh menggunakan inovasi yang sudah ada itu tidak boleh ya. Membangun ide atau inovasi. Apakah sebenarnya boleh menggunakan inovasi yang sudah ada? Nggak boleh. Oke. Bagaimana memunculkan inovasi? Banyak baca jurnal, banyak baca referensi, terutama saran saya sebenarnya kalau kalian tahu kayak judul-judul PKM ya. Kalau judul PKM biasanya diupload tuh sama Puspesnas kan. Baca tuh semuanya. Itu jadi referensi. Tapi kalian harus harus melihat something yang lebih besar lagi sih. Apa brainstorming yang lebih besar. Contoh, saya akan memberikan gambaran bagaimana saya itu membuat ide dari sebenarnya itu referensi dari orang lain. Contoh, contoh ya. Ada dua sebenarnya, ada dua contoh. Kalian tahu tadi Kora-Kora ya, Kora-Kora. Kora-Kora itu sebenarnya brandnya saya itu sebelumnya Citorim. Saya itu terinspirasi dari teman saya, namanya aduh siapa ya? Dari Universitas Negeri Mataram, Universitas Mataram Unram ya. Di tahun 2020 sebelum corona, kita tuh lomba bareng di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dan dia juara satu, saya juara tiga. Dia tuh buat namanya Cito Like, Cito Sunlight. Kalian tahu Sunlight gitu kan? Kalian tahu Sunlight? Nah dia tuh buat kitosan dari limbah kulit udang menjadi sabun sabun cuci piring cair. Itu Citolite dia bilangnya, Kitosan Light gitu. Nah, saya pengen buat juga namanya Citorin ya, Kitosan Cream. Tapi dari cangkang kerang hijau dan kepiting sih waktu itu. Karena kitosan itu berasal dari kitin, di mana kitosan ini bisa mengangkat lemak si eh,
piring-piring kotor itu sebenarnya. Nah, kalau dia buat like, saya buat krim. Nah, itu sebenarnya kan inspirasi kan? Satu. Yang kedua, saya ada inspirasi lagi, inovasi lagi. Kalian tahu ada namanya asap cair? Nah, asap cair, ini inspirasi dari saya sendiri sebenarnya. Asap cair itu tuh sebenarnya cairan dari limbah yang didestilasi keluar tuh untuk pengawet makanan. Pengawet makanan, ya. Bisa bentuknya putih, agak keruh gitu kan. Nah, itu untuk pengawet makanan. Habis itu, setelah itu, sorry, kalau seumpamanya asap cairnya dibuat padat, gimana ya? Ini kan inspirasi kan? Kalau asap cair buat padat, saya tuh kepikiran CDR. Kalian tahu CDR nggak? Obat CDR yang kalau kena air tuh langsung pum gitu kan. Apa sih namanya? Dia tuh mengebul gitu kan. Nah kepikiran saya, kalau asap cairnya itu kayak buat CDR itu, kan bisa dibawa kemana-mana. Lebih enak ditaruh di takaran tertentu, seret, doar gitu kan. Itu kepikiran. Pikiran lagi satu contohnya. Soalnya buat kompos. Kalau kompos biasa, kan udah biasa kan banyak kompos kan. Kalian tahu kompos kan untuk tanaman gitu kan. Nah, kalau misalnya buat pil kompos, stick kompos, biskuit kompos misalnya, kan ini inspirasi baru contohnya. Nah, kayak gitu sih. Misalnya kalian buat pot, pot biasa kan kalau pot. Kalau buat biopot, biopot gitu. Contohnya ini kan something yang baru juga gitu. Saya apa lagi yang buat dulu ya? Nah itu sih contohnya ya. Jadi kalau menurut saya jangan sampai buat inovasi yang sudah ada. Memunculkan inovasi baru itu tuh cari-cari ini deh, cari-cari banyak jurnal, baca. Kalian tuh anak UI harusnya baca jurnal ya tiap hari ya, harusnya kan? Harusnya kalian baca jurnal. Saya aja tiap hari minimal tak paksakan baca satu jurnal. Baca jurnal gitu. Nggak jurnal pertanian doang, jurnal ekonomi saya baca, kesehatan saya baca gitu. Dari banyak jurnal itu, saya banyak ini, banyak inspirasi. Saya tuh pernah buat ide tentang ini juga ya, dari inspirasi. Oh ini, contoh. Saya share screen lagi ya biar kalian itu lihat bagaimana cari ide dari jurnal dan dari masalah yang sudah ada sebenarnya. Saya tuh dari film Jumbo, kalian tahu film Jumbo Kak kemarin tuh. Saya itu yang tahun lalu, yang rame-rame itu, saya itu ngambil inspirasinya dari film Jumbo. Nah, ini contoh yang kemarin, yang Lebaran kemarin, saya tuh kan saya ke rumah Bude saya, ya tante sebenarnya. Saya itu disuruh ngambil kelor. Jadi saya sudah ngambil kelor gitu kan. Pas habis itu saya foto tuh kelor buat story. Habis itu kenapa nggak kelor ini saya buat judul esai aja kali ya gitu. Jadi inspirasinya dari kelor. Mana ada ya keloriku yo? Se. Nah ini kelor, kelor. 6 judul esai buat kamu terinspirasi dari daun kelor yang diambil dari pekarangan tetangga. Ya enggak sih pekarangan 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 rumah nih ya, bukan pekarangan tetangga. Nah ini contoh. Judul Kristalin Tauner pemanfaatan batang dan daun kelor sebagai nanokristalin selulose NCC agen penyerap absorben SCR dan PP pada limbah industri pertambangan. Inspirasinya dari mana? Dari ini. Nih, dari jurnal. The potential of Morgana olivera extract with as FA absorbent in South Sumatra, Indonesia. Nah, inspirasinya dari mana? Dari jurnal. Ini beda udah Mbak gitu. Nah, contoh Siscrolor, sistem penghantaran obat drug delivery system mikroenkapsulasi ekstrak flavonoid dan quercetin kelor dengan maltodextrin dan ketosan untuk stabilitas senyawa aktif dalam tubuh. Coba, inspirasi dari mana? Mikroenkapsulasi ekstrak daun kelor dengan ekstraksi maltodextrin pati aren. Jauh banget kan? Tapi ada dasarnya ngono loh. Kok bisa Mas kepikiran? Saya juga nggak tahu kok bisa kepikiran gitu loh. Kan saya bukan anak anak farmasi kan ini kan. Ini farmasi kan sebenarnya kan gitu. Makanya banyak baca gitu ya. Habis itu, contoh, biokeagulan biji dan daun kelor dalam sistem filtrasi bertingkat dalam penjadian air limbah domestik dengan protein kationik sebagai biokeagulan alami. Nah, ini dapat dari mana, Mas? Efektivitas biji kelor pada proses koagulasi untuk penurunan kekeruhan logam dan zat organik pada air. Ini beda banget. Tapi dasarnya ngerti, biokeagulan gitu loh contohnya buat. Contoh lagi, biokokar, bioedible coating pati singkong dan daun kelor sebagai antimikroba alami untuk meningkatkan masa simpan hortikultura sayur dan menggunakan aspirasi sayur pasca panen. Nih, application of cassava starch-based edible coating enriched with moringa leaf flour in citrus fruit storage. Ini kan beda, tapi konsepnya mirip gitu. Terakhir, si balor, hasil batang pinang dan kelos sebagai pekatan ayam kambing berkelanjutan berbasis karbonasi di Kabupaten Jember. Contoh,
Saya pernah kemarin yang tentang ini, naon tah buruh, hari buruh yang 1 Mei. Saya buat juga yang hari buruh. Tapi ini kayaknya nggak dari jurnal. Saya tuh buat sendiri, inspirasi, ya. Pas kemarin yang ini juga. Aduh, jadi memang sebenarnya inspirasi itu bisa berasal dari mana aja, teman-teman. Kayak gitu ya. Ini saya contohkan terakhir buat yang pertanyaan kedua ya. Dari apa namanya? Dari film Jumbo. Jadi tuh film Jumbo tahun lalu kan hype banget. Saya sebenarnya kan kreator ya. Saya punya konten juga sebenarnya. Kayak mana caranya Jumbo ini tidak hilang hype gitu. Saya pikir gitu kan. Hype-nya nggak hilang. Tapi apa ya? Dibuat apa? Oh iyalah nyari masalah lah gitu. Nyari masalah. Nyari apa namanya? Nyari masalah yang ada di Jumbo. Saya pikir gitu kan. Dan jadilah judul esai bentar ya. Itu bulan kapan ya Mei kalau nggak salah tuh. Mei, oh nah, Jumbo. Nah ini Jumbo. Dari Jumbo aja saya itu bisa jadi judul. Oke. Aplikasi Kida ini. Don sering kena bully oleh teman-temannya. Saya buat judul ini cuma 5 menit. 5 judul. Oh enggak nyampe Pak. 5 menit. Saya kan kalau buat konten kayak gini tuh tak pikir ya. Tak waktuin ya. 4 menit berapa detik gitu. Karena apa? Udah ngena nih masalah dan problemnya akan di mana. Contoh, case pertama, Don sering kena beli oleh teman-temannya, ya nggak sih? Nah, saya buat aplikasi Kidaing sebagai langkah mengurangi angka perundungan di sekolah dasar dan menengah melalui metode FSM dan BT berbasis role playing. Oke, ini dari jurnal saya inspirasinya kayak tadi tuh. Nah, contohnya kaki Bang Acil sakit dan pakai penopang kaki. Kalau kalian lihat Jumbo, Bang Acil ini kakaknya Ata yang musuhnya Don, ya kan? Dia itu sakit kan, nggak jalannya pakai penopang. Kenapa saya buat Tokyo, tongkat kruk ergonomis, inovasi ala tongkat kruk ketiak 1 meter dengan bentuk lipat ergonomis dengan pendekatan antropometri. Nah, saya dapat dari jurnal juga. Buku Don hancur gara-gara direbut oleh Atta. Jujur, saya tuh pagi-pagi kayak, apa masalahnya yang cocok ya kata saya gitu. Saya mikir waktu itu kan antara Atta dan Don, bukunya yang ada foto ibunya Don itu kan sampai hancur ya. Ditarik sama si Atta, kan Atta jahat banget sih waktu itu, sumpah ya Atta itu. Jadi kayak yang ditarik kan foto almarhum bapak sama ibunya. Saya mikir, kenapa nggak covernya dikuatin aja kali ya? Kalau mau buat apa namanya buku-buku seperti itu, buatlah inovasi namanya cover Bunagon. Inovasi cover buku menggunakan limbah tebu dan serat enceng gondok sebagai produk ramah lingkungan untuk memaksimalkan potensi produk pertanian. Ini kan inspirasi kan? Nah, Don butuh support system dari lingkungannya. Karena Don gembrot, ya, Don gendut, embul, dia kan kayak nggak disupport nih sama lingkungannya gitu kan, cuma sedikit aja teman-temannya buat program. Kalau aplikasi tadi dia sekarang program support for children untuk meningkatkan dukungan sosial masyarakat terhadap anak-anak berbasis proyek kolaboratif guna mendukung partisipasi lingkungan dalam tumbuh kembang anak. Nah, yang terakhir, kalian tahu kalau dia tuh Nurman, temennya si ini punya embek. Kayak mana nih kalau seumpama jadi maksimalin embeknya nih buat si balor yang tadi selasih batang pisang dan daun kelor, ya. Nah, itu sih jadi kayak yang kalian tuh sebenarnya bisa nyari masalah dari yang ada di lingkungan loh. Dan bisa adopsinya tuh dari jurnal-jurnal. Kayak gitu ya. Semoga kalian bisa memahami. Oke, yang kedua saya bakal jawab yang Diki ya, menyinggung soal judul esai yang filosofis dan aku rasa judul filosofisnya itu berdasarkan preferensi individu is okay. Preferensi individu when you share and kayak memberikan persuasi kepada juri dan kepada yang lain itu gak ada masalah. Ingat, dalam dalam public speaking katanya Aristoteles, public speaking itu yang paling penting adalah mempersuasi, ya, mempersuasi atau retorika. Retorika itu adalah seni untuk mempengaruhi orang lain, ya, itu namanya persuasif. Nah, ketika kita punya yang terlalu personal, subjektif, dan itu bisa diterima sama banyak orang, itu taktiknya. Gitu ya, itu statement pertama yang harus saya sampaikan. Nah, gimana caranya makna filosofis kita tuh nyampe ke juri? Nah, caranya adalah itu tadi, persuasi. Persuasinya adalah bagaimana ini yang harus kalian masuk di setiap pikiran kalian ketika kalian masuk finalis. Contoh teman-teman, misal kalian sudah masuk ke tahap finalis nih, contohnya ya, eh ibaratkan juri dan finalis lain itu gak ngerti dengan idenya kalian dan you are the master in your idea. Kalian tuh paling 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 pinternya di idenya kalian gitu loh. Jadi ibaratnya kalian itu ya aku ahlinya, aku ahli dari ide gue gitu contohnya. Jadi Kak, saya tuh harus sampaikan dengan yang ABCD gitu.
Jadi mereka tanya karena mereka nggak tahu, bukan mereka tanya, mereka ngetes. Bedain konsepnya. Harus seperti itu ya. Ketika kalian sudah masuk ke tahap finalis, gitu. Jadi gimana caranya mempersuasi Dewan Juri atau para finalis yang berbahagia? Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ide tentang bla bla bla. Setelah itu, apakah dari kalian bla 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 gitu. Jadi kayak ada penekanan bahwasanya kalian tuh bener-bener ahli di idenya. Jadi tidak ada keraguan kata lainnya, kayak gitu ya. Dan juga mau tanya, kalau misalnya kita punya inovasi baru, tapi katakanlah risetnya efektivitas masih kurang, itu kira-kira preferensi penguatnya dari mana? Preferensi penguatnya kalian bisa ngambil dari sesuai kebutuhan lingkungan, bisa ngambil dari jurnal juga, ditambahin dengan beberapa jurnal jadiin satu, ya nggak ada masalah juga. Kayak gitu ya, Diki ya. Semoga bisa menjawab. Saya langsung baca aja ya, Mbak ya, yang bawah ini ya. Saya tidak tahu ini strip bawah siapa, tidak ada namanya soalnya, underscore ya, namanya underscore. Untuk membaca jurnalnya di mana saja sumbernya, Bang? Oh my God, kenapa kalian masa nggak tahu di Google banyak? Saya seorang yang tidak terlalu AI ya. Saya bukan fase AI. Walaupun sekarang saya itu untuk kebutuhan bisnis atau kebutuhan apa tuh masih minta bantuan Gemini, Mike. Saya ngasih nama Gemini saya Mike ya. Saya kasih nama Mike. Kalau apa ChatGPT saya kasih nama Agnes gitu. Jadi kalau Agnes tuh biasanya buat curhat, Mike itu buat cari-cari sesuatu karena lebih pintar Gemini ya saya lihat daripada ChatGPT gitu. Nah, kalau saya sih sebenarnya langsung di Google aja sih, Sapa underscore ini ya. Jadi langsung aja misal bla 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 Volno tahun. Saya itu jarang banget nyari di Google Scholar, sama aja sebenarnya. Cuma kalau saya sih mending langsung Google, langsung sampean mau nyari apa. Misalnya efektivitas bla 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 terhadap bla bla bla. Tambahin terakhir Volno tahun 2025. Udah keluar tuh semuanya dah. Gitu ya. Oke, Zakia lagi. Ah, Zakia apa yang atas ya? Saya. Oh, Diandra. Saya baca yang Zakia ya, terakhir ya. Kak, apakah kakak punya tips personal supaya argumentasi dalam esai kita tidak bersifat apa ya? B. Bersifat B ini maksudnya apa? Bersifat B hanya karena kita terlalu jatuh cinta dengan sudut pandang bersifat B ini maksudnya apa? Oh, bias. Sorry kalau kelihatan. Esai kita tidak bersifat bias hanya karena kita terlalu jatuh cinta dengan sudut pandang yang awal. Nah, that is why sebagai researcher, sebagai writer, kita tuh harus tahu dulu skema yang kita akan hadapi. Kalau kita menghadapi skema esai ilmiah, yang harus kita maksimalin adalah objektivitas, jangan subjektif. Objektivitas itu yang dipandang orang lain itu sama. Seperti yang saya bilang tadi, botol misalnya ya, sorry, penggaris 30 cm dengan 20 cm, itu panjangnya pasti mau tanya ke anak TK, kalau dia ngerti ya, pasti 30 cm lebih panjang. Tapi kalau kalian bilang bahwasanya, oh, apakah Pak Jokowi itu baik? Contohnya, mungkin ada beberapa orang yang bilang baik, tapi ada beberapa orang yang tidak bilang baik. Mungkin, apakah Iqbal Ramadan ganteng misalnya? Ada yang bilang oh ganteng, tapi ada yang bilang enggak. Itu subjektif. Dan makanya kita kalau kalau mau buat ide nggak bisa yang seperti itu, gitu ya, Zaki ya. Kita tuh harus melihat sesuatu yang lebih lebar lagi, lebih luas. Karena balik lagi ini argumentasi kita tuh harus sesuaikan dengan kebutuhan lingkungan. Begitu. Gitu aja sih mungkin jawaban saya buat Zaki ya. Dah, saya kembali lagi ke moderator. Oke, terima kasih banyak Kak Royhan sangat menjawab dan kita jadi semakin paham ya guys tentang apa-apa saja POV dari juri terkait perlombaan esai ini. Mungkin karena adanya keterbatasan waktu kita sudahi dulu sesi Q&A karena pertanyaan tadi dari Zakia sekaligus menandakan berakhirnya sesi tanya jawab dan diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Kak Royhan Saidi atas materi serta wawasan yang telah dibagikan dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif selama sesi berlangsung. Sebelum meninggalkan breakout room, kami mengimbau teman-teman untuk tidak keluar dari Zoom terlebih dahulu dan kembali ke main room karena akan dilanjutkan dengan sesi dokumentasi dan juga penyerahan sertifikat pemateri serta penutupan acara. Oke, kalau begitu saya Adinda Severaga Putri selaku moderator pada sesi breakout room ini mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Royhan. Berarti ini di ruang utama ya, Mbak ya? Di main room ya? Ya, Atau betul saya Kak. sudah? Masih ke main room? Oh, Kembali ke main room lagi. Ya. oke, baik. Oke, terima kasih Kak.